Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Baiklah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 24 sampai 25. Markus pasal 4 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Dimulai dengan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkati dari awal sampai dengan berakhirnya. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani. Biarlah kami senantiasa menjadi berkat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk disirami dengan firman Tuhan. Untuk itu kita membuka nyanyian kemenangan iman nomor 208. Nyanyian kemenangan iman nomor 208. Injil yang beri hidup. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup. Injil yang terindah wajib ku nyatalah. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya, suka dan sentosa. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup.
ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, sucikanlah jiwa. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Firman Tuhan dibawa oleh Wakil Gembala 2. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu yang keempat, dalam bagian yang kita pelajari pada pagi hari ini, dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan demikian, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. 5 aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalulah datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan
bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan dari sebuah firman Tuhan, nats yang kita sudah baca bersama-sama, yaitu bertanggung jawab atas harta. Bertanggung jawab atas harta. Ini tema yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam perikop ini, talenta artinya berbicara masalah uang. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai orang percaya. Maksudnya adalah, Tuhan mau menjelaskan harta atau berkat yang kita terima dari Dia dimultifungsikan bukan untuk kesenangan kita belaka, tetapi untuk menjadi bagian dari pelayanan pekerjaan bagi kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu seorang tuan mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya. Ayatnya yang ke-14. Maksudnya adalah, kalau Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya uangnya, berarti yang mau uang itu dijalankan, dipakai dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di ayat yang ke-15, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, uang dibagikan menurut kesanggupan masing-masing. Dalam arti Tuhan tahu kemampuan kita, dan Tuhan hanya menuntut kita menggunakan talenta sesuai kesanggupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti tunggu saya kaya dulu, tunggu saya berkelimpahan dulu, baru saya boleh untuk membantu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bilang sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya tidak ada pemaksaan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita melakukan sesuatu dengan harta yang Tuhan percayakan bagi kita untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian di ayat yang ke-18. Tetapi Tuhan mengingatkan kita di ayat yang ke-18, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan seperti hamba yang ketiga, tidak mencuri atau menghabiskan uang tuannya, tetapi hanya membunyikannya. Apa artinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Artinya adalah dia hanya mengenyangkan dirinya sendiri, dia tidak mau bekerja untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan atau untuk kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita menjadi ayat yang ke-21 dan sampai ayat yang ke-21 dan 23. Dan jadilah seperti dua hamba, yang pertama disebut baik dan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara, maka Tuhan akan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang ketebusannya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang Kristen, orang-orang yang setia dan taat kepada Dia. Nah, ini ialah yang menjadi figur kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke-26,
hamba yang tidak disebut, hamba yang ketiga disebut jahat dan malas. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tidak setia melakukan perkara, tidak setia di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini ada pembelajarannya bagi saya dan saudara yang harus kita pelajari dalam bagian ini. Jadi pelajaran apa yang harus kita pahami dari perumpamaan tentang talenta? Sekali lagi, pelajaran apa yang harus kita pahami dari perumpamaan tentang talenta Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Yang pertama adalah tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Tuhan mempercayakan kita sesuatu, harta, uang maksudnya, ya, menurut kesanggupan kita masing-masing. Dalam arti kata, perbedaan talenta dan berbeda jumlah bagi setiap manusia atas harta yang dipercayakan bagi saya dan saudara. Misalnya, yang pertama uang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, yang saya sampaikan misalnya uang. Uang dalam arti kata kalau kita tidak bisa melayani, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa berdoa, ya, tidak bisa menyampaikan firman, tidak bisa menyampaikan Injil, tapi kita punya potensi untuk memakai uang kita, harta kita untuk melayani Tuhan. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita tidak bisa melayani secara finansial, secara uang, yang kedua, kemampuan fisik Bapak Ibu yang dikasih. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk melakukan perkara-perkara Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan pada saudara. Kekuatan fisik yang kuat untuk menjadi pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi banyak orang-orang Kristen yang mempunyai kekuatan kesehatan, tetapi enggan untuk melayani Tuhan. Hal yang berikut, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Setiap orang dipercayakan sesuatu untuk kesanggupannya. Yang ketiga, kecerdasan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kecerdasan ini adalah satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi harta bagi diri kita sendiri. Apakah kita sudah mempergunakan kesempatan ini? Atau kita mempergunakannya buat yang tidak berkenaan dengan Allah? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mempergunakan kecerdasan kita ini, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita ini, untuk mencari jiwa, mengabarkan Injil dari kepintaran yang kita miliki. Yang keempat, kesempatan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan ke kita adalah banyak. Selain Dia memberikan kita uang, kemampuan fisik, kecerdasan. Yang keempat, kesempatan. Banyak kita mempunyai kesempatan untuk melayani, tetapi kita tidak mau menjalaninya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mari Tuhan mengingatkan kita lewat dari kebenaran firman Tuhan ini untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Yang kelima, keluarga. Keluarga juga menjadi bagian yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Mari kita mengajak keluarga kita masing-masing untuk hidup melayani Tuhan. Agar orang-orang yang tidak diselamatkan dapat diselamatkan oleh keluarga kita. Ada amin? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, artinya adalah talenta yang dipercayakan kepada kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Artinya Tuhan mau supaya kita
menggunakan harta dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan. Nah, itu hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang setia, kata Tuhan, di dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang tidak bangga jika dia diberikan kedudukan yang tinggi atau diangkat oleh bupati atau presiden menjadi seorang menteri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua bangga oleh semua itu. Apalagi Tuhan yang mengangkat kita menjadi saleh-salehnya. Bapak Ibu yang menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ayatnya yang ke-21 dan ayat 23. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Ini yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Ketika kita mempergunakan hidup kita, harta kita untuk melayani Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan berbeda dengan hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja, mencari aman atau berdiam diri. Maksudnya adalah hamba yang tidak menghasilkan sesuatu mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Artinya ia menganggap bahwa Tuhan itu kejam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuannya berkata, lebih baik berikan talentamu kepada yang lain yang akan mengerjakannya daripada engkau tidak menggunakannya. Dan yang menghasilkan akan dipercayakan lebih banyak lagi oleh Tuhan untuk diputar kembali bagi pekerjaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak mau dikatakan hamba yang pemalas dan jahat, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan kita. Dengan kemampuan yang kita punya. Dengan talenta-talenta yang kita punya yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Di akhir daripada firman Tuhan ini, saya silakan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Lagu yang kami lantunkan bagi Tuhan adalah ungkapan hati kami. Semasa kami hidup di dunia ini, kami mau melakukan perkara-perkara Tuhan dalam hidup ini. Mau melebarkan sayap Tuhan. Mau mengangkat orang-orang yang belum tertebus menjadi ketebusan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kita, setiap orang percaya punya tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan bagi kita, yaitu terus memberitakan Injil. Itulah pekerjaan yang kita terus lakukan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita mengangkat satu nyanyian kemenangan iman nomor 135, ayat 1 dan 3. Bangunlah orang Masehi. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang lawan musuhnya yang jahat dan sangat garang. Kenapa engkau masih tidur tertutup di dunia fana? Ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Lihatlah tenteranya Allah, kalahkan kuasa setan. Jangan bimbang, Tuhan maju, kita akan menang. Musuh kita tentu jatuh, yang berdosa dilepaskan. Banyak orang dapat selamat, pujilah Tuhan. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Puji Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan. Doa, syafaat, dan penutup akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, jemaat kekasih Kristus, kita telah diberkati dari firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh hambanya, dan kita juga bersyukur karena kita boleh membantu pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan. Tuhan dimuliakan atas semuanya. Tiba waktunya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita berdoa, saya yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh mulia Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang telah memelihara kami
sebagai jemaat-Mu dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami sepanjang minggu yang telah lewat ini. Bersyukur kami dapat melakukannya di dalam kekuatan dan berkat yang daripada Engkau. Kami juga bersyukur karena kami dapat melaksanakan penyembahan kami. Terima kasih untuk semua pujian yang boleh kami naikkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami sebagai jemaat Tuhan dapat mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semasih kami ada di dunia ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan karena anugerah Allah kami telah diberkati di dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan kami. Sehingga pada hari ini jemaat Tuhan telah mempersembahkan persembahan untuk melayani Tuhan. Hamba mohon kiranya Tuhan terus memberkati jemaat-Mu yang sudah memberi persembahannya, baik persembahan syukur, persembahan sepersepuluhan, dan bahkan persembahan diri mereka kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakan Engkau atas semua berkat-Mu yang diperoleh oleh jemaat-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka pada minggu ini ada 17 anak-anak Tuhan yang boleh berulang tahun kelahiran. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada mereka. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan, kekuatan yang mereka alami sampai pada hari ini. Hamba terus berdoa, Tuhan tolong mereka di dalam hari-hari mereka ke depan ini. Kesehatan selalu menjadi bagian mereka. Apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan memberkatinya dan membuat semuanya dapat berhasil di dalam kasih anugerah Tuhan. Bersyukur untuk dua keluarga yang juga boleh berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu terhadap rumah tangga ini sampai pada hari ini. Dan hamba berdoa, biarlah di dalam kasih Tuhan akan menyertai keluarga ini. Tuhan jadikanlah suami dan istri menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Mereka semakin saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Dan berkatilah anak-anak mereka ya Tuhan, biarlah dapat bertumbuh sehat kuat di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai keluarga yang menjadi kesaksian yang hidup bagaimana Tuhan ada di dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang telah disembuhkan oleh Tuhan dari sakit mereka. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Pak Martin, yang telah ditolong oleh Tuhan melewati sakit yang ia alami. Saat ini masih ada di Tarakan. Terima kasih dan bersyukur bersama dengan Pak Markus Labo yang juga Tuhan sudah tolong dapat melewati perawatan melalui operasi yang dia jalani. Dan kami terus berdoa kiranya di dalam kasih anugerah Tuhan menolong kedua hamba-Mu itu agar mereka segera dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry yang dalam proses kesembuhan, kakinya yang patah, kami bersyukur ia boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna bagi dia. Anak-anak Tuhan yang lain yang sampai pada hari ini terus memohon pertolongan-Mu dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau menjamah mereka, terus memberi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh aktivitas jemaat Tuhan pada minggu ke depan ini. Baik yang sebagai petani, sebagai usahawan, wira swasta, aparatur sipil negara, anak-anak sekolah. Tuhan memberkati dan menolong mereka dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Biarlah semuanya dapat berjalan di dalam anugerah Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mohon perlindungan Tuhan. Darah Yesus melindungi mereka, bahkan seluruh jemaat-Mu dijauhkan dari penyakit yang sangat menakutkan ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus bersyukur untuk semua pelayanan yang boleh kami lakukan di jemaat Tuhan di sini. Kami terus mohon kiranya Tuhan mengurapi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Baik kami sebagai gembala, wakil-wakil gembala, bahkan badan pengurus jemaat,
badan pengurus seksi-seksi pelayanan. Berkatilah kami semua, biarlah kami dapat melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk kegiatan dalam rangka kami melaksanakan bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Pada tanggal 29, jemaat Tuhan akan melakukan pasar untuk penginjilan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya di dalam anugerah Allah gerakan anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, untuk menyerahkan apa saja yang boleh dipersembahkan untuk menopang pelayanan penginjilan. Bahkan gerakan mereka juga untuk membeli nanti apa yang dipasarkan oleh badan pengurus untuk pasar penginjilan ini. Kami mohon Tuhan yang memberkatinya, berkenan atas semua upaya yang kami lakukan untuk menopang penginjilan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa juga untuk Gereja Kemah Injil Indonesia, dari pusat, wilayah-wilayah, dan daerah-daerah. Mohon berkat-Mu bagi para pemimpin kami, agar dapat melaksanakan tugas mereka untuk memajukan gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa secara khusus untuk rapat kerja daerah GKI Malinau yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 10 di GKI Gunawan. Kami berdoa Tuhan memberkati panitia yang menyediakan kegiatan-kegiatan ini. Bahkan juga seluruh peserta Tuhan akan memberkati. Jauhkan dari hal-hal yang membahayakan, secara khusus sakit penyakit, agar semua yang hadir sehat di dalam pertolongan Tuhan. Rakerda dapat berjalan di dalam anugerah-Mu. Berkatilah negara kami, Republik Indonesia. Bersyukur kami dapat ada di negara yang cinta damai. Walaupun ada sekelompok orang-orang yang berupaya untuk mengganggu ketentraman di negara ini. Kami bersyukur Tuhan dapat mengatasinya melalui para aparat keamanan yang ada di negara ini. Kami terus berdoa, Tuhan memberkati para pemimpin kami, Pak Presiden bersama dengan kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati, agar mereka dapat melaksanakan kepemimpinan di daerah ini, di negara ini, di dalam takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan pemilu kada, yang di dalamnya Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau akan melaksanakan pemilu kada ini. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memilih pemimpin yang layak di hati Allah, yang Tuhan kehendaki untuk memimpin, baik Provinsi Kalimantan Utara, bahkan Kabupaten Malinau. Tuhan akan menyatakannya melalui pilihan di hati masyarakat yang ada di Provinsi Kaltara dan Kabupaten Malinau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sekali lagi bersyukur untuk semua anugerah Allah bagi baik negara kami, gereja Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Lapang ini. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih yang kekal yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pemeliharaan tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian, hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai jemaat yang telah ditebus-Nya. Saat teduh selesai. Demikianlah ibadah kita jemaat kekasih Kristus. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.